Kecamatan Ngampel, Boyolali, Jawa Tengah ini tak pernah lepas dari usaha lahan daging sapi. Dari mulai abon, keripik paru, hingga olahan susu. Ada 11 usaha rumahan yang mengolah abon di Kecamatan Ngampel. Industri ini turun-temurun berdiri sejak 2004. Keberadaannya mampu menjadi penopang ekonomi warga sekitar. Abon bisa menggunakan berbagai bahan dasar. Dari abon ikan, ayam, atau daging sapi. Yang terpenting bahan bakunya bisa diolah menjadi serat-serat halus. Di tempat ini, rata-rata mereka mengolah abon dari daging sapi. Kualitas daging yang baik akan menghasilkan abon yang baik pula. Ada berbagai tingkatan kualitas. Abon sapi yang terbaik, seluruh bahannya terbuat dari daging sapi murni. Untuk mengakali harga daging yang mahal, pembuatnya menyediakan abon sapi yang diberi campuran lain. Tak kalah nikmat, abon yang diberi campuran kacang tanah harganya lebih terjangkau oleh kocek konsumen yang terbatas. Dalam satu hari, industri ini mengolah daging sebanyak 2 ekor sapi. Proses awal pembuatan abon berawal dari daging sapi segar. Lemaknya dihilangkan terlebih dulu, sebab lemak tidak akan bagus jika diproses menjadi abon. Selanjutnya, daging sapi yang sudah bersih direbus hingga matang. Api yang digunakan harus benar-benar besar, sebab untuk memasak daging hingga lunak, dibutuhkan suhu panas yang tinggi. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, bumbu dapur, gula merah, dan juga gula putih. Jika semua bumbu sudah tercampur, proses selanjutnya adalah penggorengan. Ada 12 mesin penggorengan di industri ini. Tempat ini adalah satu-satunya industri abon di Kecamatan Ngasem yang proses penggorengannya menggunakan mesin. Adapun tempat lain masih digoreng secara manual. Hal ini tentu saja didasari alasan masyarakat Ngasem masih memiliki toleransi yang tinggi dalam bermasyarakat. Sehingga setiap ada hajatan di kampung, banyak tenaga kerja yang berpartisipasi. Dengan demikian, tentu saja karyawan di industri ini banyak yang tidak masuk kerja. Dengan menggunakan penggorengan mesin, proses penggorengan daging tetap bisa dikerjakan, walaupun hanya dengan sedikit karyawan. Sejak 10 tahun, industri ini berdiri selalu menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar pemasakan. Hal ini sengaja dipertahankan, sebab memasak dengan menggunakan kayu bakar akan mempengaruhi cita rasa dari abon. Selama proses menggoreng, mesin pengaduk terus berputar. Hal ini bertujuan agar daging sapi selama proses penggorengan tidak mengendap dan bergerak. Proses penggorengan ini berlangsung selama setengah jam. Semakin bagus kualitas daging, semakin cepat proses penggorengannya. Setelah proses penggorengan selesai, selanjutnya daging yang sudah halus ini harus ditiriskan minyaknya. Jika daging sudah benar-benar kering dari minyak, akan diperas hingga tiris. Selanjutnya, daging yang sudah menjadi abon ini dihaluskan. Proses ini disebut pencabikan. Proses ini diperlukan sebab setelah digoreng, serat-serat daging biasanya masih banyak yang menyatu. Selanjutnya, abon yang sudah halus ini disortir dari serat yang menggumpal. Gumpalan ini biasanya terdiri dari kulit daging atau serat kaku yang sulit tergiling. Selanjutnya, proses pendinginan tidak perlu terlalu lama, cukup 10 menit saja.
Jika abon sudah dingin, selanjutnya diberikan taburan bawang goreng. Hal ini dimaksudkan agar abon menjadi lebih halus dan gurih. Di industri ini, selain memproduksi abon rasa asli, juga membuat abon pedas. Untuk abon pedas, cukup diberikan taburan cabai bubuk, dan selanjutnya diaduk hingga rata. Proses terakhir adalah pengemasan. Ada berbagai ukuran kemasan di industri ini, tergantung pesanan. Ada lebih dari 10 merek abon yang dikemas. Beberapa di antaranya merupakan kerjasama dengan perusahaan distributor. Untuk membubuhkan tanggal kadaluarsa sengaja menggunakan mesin cetak komputer. Hal ini tujuannya untuk mengantisipasi agar tanggal kadaluarsa tidak bisa dihapus, sehingga mutu dan kualitas produksi sangat terjaga. Kepercayaan pelanggan sangatlah diutamakan. Abon dari industri ini sudah dipasarkan ke seluruh Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Agar abon lebih tahan lama, harus disimpan rapat-rapat pada wadah yang kedap udara. Jika penyimpanannya baik, abon mampu bertahan hingga berbulan-bulan. Proses pembuatan abon sebaiknya benar-benar kering sempurna hingga kandungan airnya sangat sedikit. Renyah, enak dan gurih adalah sebutan yang tepat untuk abon. Abon biasanya dinikmati sebagai lauk atau taburan pada nasi. Abon juga biasa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan.